hatiku percaya.
taruh hati, jiwa dan raga ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, Tuhan Yesus, Bapa kami yang hanya kepada Engkau kami memuji menyembah ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan ini Tuhan, atas berkat setiap harinya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu melindungi kami Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami mulai Tuhan, kami ingin memuji menyembah Engkau di hati kami, di pikiran kami, di kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, tentu kita percaya Tuhan selalu kita percaya setiap harinya. Dari kita membuka mata, kita mau menjaga mata. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan dan kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan selalu menggunakan hati kami, pikiran kami hanya ke dalam tangan Bapa Tuhan. Mari kita bersama kita memuji menyembah dengan pujian indahnya kasih Tuhan.
itu semua terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ada kesaksian sambil menunggu ada yang memuji memuliakan kasih Tuhan. Untuk kesaksian, mari kita bangkit berdiri dengan pujian yang besar. Kasih Bapak. Ku besar
Bapak Ibu melihat saya di hari ini datang beribadah, itu sebenarnya memang benar-benar berkat dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Sebenarnya tadi siang tuh saya udah pusing banget. Terus udah gitu papinya suruh jaga toko lagi karena ada motor yang mau diambil kan. Jadi suruh jaga toko, habis itu mau pikirannya nanti kalau duduk aja pusing gitu ya. Terus nanti kayaknya nggak bisa ibadah deh. Jadi mau ngias telur juga udah gak kepikiran mau ngias telur dari kemarin tuh. Terus habis itu plus lagi udah pulang dari toko sore, itu aja pas siang cuma sakit pilek doang udah pusing kan. Pas sore pulang dari toko ternyata tuh hari ini juga haid pertama, habis menurut gue ya pantesan aja dan jackpot ini namanya. Tapi benar-benar keraguan itu sampai saya membawa saya ke sini tuh benar-benar berkat dari Tuhan. Saya sebenarnya dari hati saya yang paling dalam pengen banget ibadah, tapi kok badan saya nggak mendukung ya. Tapi Tuhan sertai perjalanan saya ke sini. Tuhan mengajak saya, kamu datang ibadah, saya kuatin kamu. Saya percaya itu semua dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kemarin saya berulang tahun yang ke 37 tahun. Banyak dari kecil sampai dari lahir sampai segede ini, saya tuh percaya kepada Tuhan. Walaupun saya itu secara iman ya baru-baru tahun-tahun terakhir ini saya tuh bertumbuh secara iman saya, dan puji Tuhan saya bertumbuhnya di GPDI Maranatha. Kalau dulu saya datang ke gereja tuh cuma sebagai ya kebiasaan, yang bukan saya tuh nggak menemukan pertumbuhan rohani di kehidupan saya. Tapi di 37 tahun ini setiap ada masalah saya pikir namanya juga hidup. Karena apa? Saya bukan menyepelekan hidup yang dikasih Tuhan. Karena kalau ada masalah namanya juga hidup. Kalau nggak ada masalah berarti kan kita sudah nggak di sini kan. Tapi saya percaya setiap masalah yang ada itu Tuhan Yesus yang tolong. Seperti saya sakit di hari ini, saya mau ke gereja, Tuhan Yesus yang tolong saya untuk bawa saya ke sini. Di harapan saya ke depannya semoga saya tetap setia untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan saya percaya orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang hadir dalam hidup saya itu semua dari berkat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, keluarga pastori, Bapak Ibu jemaat atas ucapan dan doanya, dan mari kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Mama Ali. Satu lagi nih Ibu Yati. Mama Yati. Oh, kesaksian. Ditemenin terima boleh? Selamat ulang tahun buat Mama Yati dan Ibu Yati. Sekarang kita lanjutkan kembali. Kita memberikan persembahan dengan lagu pujian berkat anak cucu.
haleluya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun rencana Engkau itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kadang ini tidak sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Kami percaya ini yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Kami yakin itu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Kenapa nggak tiap Rabu kayak gini? Hah? Apa bedanya? Harusnya lebih banyak ibadah KTM loh, karena ini pelawak. Ya kan? Coba. Kenapa kalau pelawak selalu ramai? Kalau KTM selalu sepi. Sampai ada aja muncul. Duduk sini deh. Sini. Kalau ada sama Revi kumpul tuh biasa. Nanti tambah acak tuh udah. Arisan kedua itu. Puji Tuhan. Nyalakan. Beda. Judul saya apa judul sih? Menyala bosku. Saya punya pengganti Om Ferry. Menyala. Loh, tadi terlihat. Yang menyala Ibu Erna, yang merah sama Tante Lilis ya. Menyala, walaupun ada yang nggak tahu pakai hijau, nggak apa-apa, tetap menyala. Ada yang pakai pink, menyala terus, ya. Karena kita harus menyala. Amin, pasti berangkat, pasti. Roma 12 ayat 11. Jam, kan gitu kan kalau di paskibraka. Saya dulu waktu jadi paskibraka kecamatan, kalau paskibraka itu bukan gitu ya, untuk di nasional ya. Kalau kabupaten sama. Kalau mau pipis, bilangnya gini, Kak, saya mau bersiul. Kalau kita mau pipis. Kalau lagi latihan, kalau mau BAB, Kak, saya mau bernyanyi. Ayo, kalian apa? Laporan. Apa? Mau pipis? Oh, cuma itu kalau zaman saja lebih seru. Kak mau bersiul, Kak mau bernyanyi. Aku mah bilang mau pipis. Iya, pipis saja lah kamu. Seneng ada arkanya, ada yang itu timbal balik ya. Roma 12 ayat 11, pengganti Om Ferry. Mister Haleluya. Janganlah hendaknya kerajinan pelawak di tempat ini kendor. Amin. Jangan kendor. Kalau Rabu ini begini, Rabu depan harus lebih banyak lagi. Lihat kayak ibadah umum ya. Lihat coba ibadah umum lagi sepi begini. Biarlah rohmu menyala. Nyala bangku. Iya, nyala bangku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau saudara menyala, apapun ya, apapun yang saudara alami, namanya juga hidup. Benar nggak, Miss Alin, Bu Alin? Namanya juga hidup. Kalau udah mati, nah baru nggak ada masalah. Percayakah saudara kalau manusia itu terdiri dari tiga apa ya, komponen lah. Kalau mesin itu 3 komponen, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Apa? Apa pasti berapa? Udah tahu? 10 bagian. 10 bagian apa aja? Manusia, saya dan saudara sadari dulu, kita ini terdiri dari 3 komponen kalau mesin. Ada tubuh yang kelihatan, semua kelihatan kan tubuhnya? Apa Bunda Loni cuma kelihatan bajunya doang? Enggak kan? Semua kelihatan, ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Artinya saya adalah roh
Bener nggak? Udah mau diapa-apain juga nggak, dia tubuh nggak bisa apa-apa. Berarti yang naik ke sana apa? Roh, ya. Sadari itu dulu. Kalau saudara itu punya roh. Kalau sebuah pesawat atau kapal yang besar tidak hanya memiliki satu mesin, tapi pesawat ataupun kapal punya 2 mesin bahkan 4 mesin. Nah, ibaratkanlah kita ini pesawat atau kapal. Kita punya 3 mesin. Apa tadi? Mesin tubuh, mesin jiwa, mesin roh. Anggap lah ya. Anggap biar cepat masuk. Nah, tapi kebanyakan manusia hanya menggunakan 2 mesin karena nggak menyadari. Apa? Mesin tubuh, mesin jiwa. Rohnya apa? Kemana rohnya? Dibiarkan tidur. Tidur nyenyak. Bener nggak? Ya Arka ya? Rohnya dibiarkan tidur nyenyak. Rohnya tidur sampai ngorok terngeces-ngeces. Tahun 2024 rohnya masih ngorok. Tahun 2025 makin ngorok. Tapi mungkin ada sebagian orang bilang begini, kita baik-baik aja ngajen, kita misalnya hanya menyadari cuma punya tubuh dan jiwa. Kita baik-baik aja sampai apa? Sampai apa? Sampai masalah datang. Itu akan terlihat mesin rohnya, karakter apa sering dipakai, kelihatan dari situ. Saudara mungkin secara kasat mata semuanya tampak baik, tapi akan terlihat berbeda kalau masalah datang, kalau persoalan datang, kalau sakit penyakit datang. Karena manusia butuh yang namanya mesin roh. Jangan salah mengerti, bukan berarti saya hanya mengutamakan roh, benar ya? Karena tubuh juga harus dirawat, betul? Bapak ada bapak nggak sih? Bapaknya keluar. Adik-adik dan ibu merawat tubuh kan paling nggak mandi sehari 2 kali, biar nggak bau kecut, biar nggak bau ketek, benar? Kenapa saya dan saudara merawat tubuh supaya saya sehat? Makanya saya olahraga. Saya menyadari usia saya sudah tidak muda lagi. Saya kaget. Ibu Yanti umurnya masih berapa? 3 tahun. Mak Oci, Mama umur berapa? 35? Elah. Tadi siapa yang bilang 35? Om deh. Saya sampai kaget. Masa Ibu Yanti lebih muda dari Ibu Alit? Ternyata Om Denny ngerjain saya. Kan tadi disuruh lilin. Tadi 37, 135 jadi. Hah? Masa Ibu Yanti umurnya masih 35? Ya ampun, awet muda banget. Ternyata Ibu 53 ya Bu? Puji Tuhan ya Bu. Hah? 63. Nah, Ibu Kartini perlu dibawa ke barak. Kalau Ibu Kartini nggak sanggup, WA asistennya KDM. Nanti 2 minggu akan digembleng. Ya, papinya Esa bilangin, sok kamu main HP terus, papi WA itu KDM. Biar bawa kamu ke barak. Digembleng di sana 2 minggu. Apa Dek, makan gratis enak Dek, lumayan 2 minggu. Ya kan? Di Indramayu sudah ada loh, anak orang tua yang anak-anak yang orang tua sudah nggak sanggup bisa menghubungi KDM, nanti ditindaklanjuti oleh tentara-tentara yang ada di sekitar kita. Ya, siapa tahu Bapak Ibu nggak sanggup. Mama Elis nggak sanggup, nanti Vivi dan dibawa ke sana biar mereka kebingungan. Mana ini si kembar udah masuk ke kom. Ya, lumayan itu KDM pergerakannya. Itu berkat doa kita semua ya. Jawa Barat itu menjadi sorotan seluruh Indonesia.
karena punya gubernur yang luar biasa. Ya, jangan salah mengerti saudara. Tubuh ini harus dirawat. Makanya Bapak Ibu olahraga. Bukannya saya itu ya, apa sih olahraga? Enggak. Ada artikel yang saya baca di TikTok sangat mengejutkan saya. Ini lebih berbahaya ya. Saya sampai terkeselak. Lebih berbahaya orang yang tidak olahraga daripada orang yang merokok. Pernah lihat artikelnya di TikTok? Kalau nggak searching. Jadi secara tidak langsung, nggak merokok dan tidak berolahraga lebih berbahaya daripada yang merokok tapi berolahraga. Saya kaget tuh. Untung. Dulu keluarga saya senang main tenis meja, tapi karena di sini nggak ada lawannya, ya udah saya ikut senang aja lah. Adik saya juara loh itu Bapak Ibu Saudara. Papi saya pernah ikut, pokoknya ikut turnamen. Mami saya lumayan jago. Adik saya bisa tenis meja. Saya pernah juara 1 di SMA. SMA doang. Ya. Tapi ketika masuk sini, saya bingung mau lawan sama siapa. Tenis meja. Ya ada tenis meja makan. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah menyadari tubuh ini harus dirawat, rawat. Kalau kulit Bapak Ibu sering cuci muka, kalau punya duit beli skincare ya. Kalau olahraga lah, minimal jalan, jangan jalan di tempat aja, jalan gitu. Bapak Ibu jalan berapa Bunda? Berapa langkah? 3 langkah. 3 langkah mah itu kalau kamu apel. 10.000 langkah, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu jalan, pulang balik dapur itu sampai 10.000. Tapi kata suami, ngapain sih kamu mah? Olahraga biar sehat, ya. Makan makanan yang sehat. Apalagi yang udah 40 ke atas nih dijaga. Tidak semua yang masuk ke dalam tubuh itu berguna bagi tubuh. Ya. Disaring, disortir. Terus tidur yang teratur, tidur yang cukup. Supaya apa? Tubuh kita sehat. Gak enak kan? Bunda, Ibu Alit, saya pernah ketularan si kembar itu flu bisa 2 minggu loh saudara. Saya baru seumur hidup flu, kayaknya bukan flu biasa deh. Kayaknya flu kayak mereka berdua deh. 2 minggu loh, sampai saya pusing, dibawa olahraga tetap pusing, dibawa tidur tetap pusing, makan bakso kliwon pusing, makan apa aja pusing. 2 minggu sampai suara saya seret karena batuk pilek. Mungkin Bunda kena flu yang saya alami waktu itu. Lama, 2 minggu dijaga ya. Yang kedua, bukannya saya jiwanya nggak perlu diperhatikan misalnya. Jiwa itu apa sih? Pikiran, kehendak, perasaan. Berbicara tentang pikiran, Filipi 4 ayat 8. Siap, bro? Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi akhirnya kalau saudara mau pikirannya sehat, saudara harus memikirkan ini. Semua ya? Dulu mulainya nggak bareng. Jadi akhirnya saudara-saudara semuanya. Ada di sini nggak? Semua gosip ada nggak Pak? Enggak ada. Semua fitnah ada nggak? Nggak ada. Semua omongan tetangga yang negatif ada nggak? Di luar ini saudara nggak boleh pikirkan. Supaya apa? Jiwa kita sehat. Boleh datang, tapi langsung diusir dari nama Yesus. Pikiran. Kemudian yang kedua, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan. Boleh perasaan kita berbicara tentang hati? Amsal 4 ayat 23, wah ini terkenal banget. Tante Wawa bisa nyanyiin. Apa Tante?
Coba, tante kalau lihat ayatnya pasti bisa nyanyi. Pak! Gimana tante lagunya? Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu orang dunia aja bisa begitu. Ini dijaga. Biar apa? Perasaan kita tetap sehat. Hatinya dijaga, bukan dengan main-main, bukan nanti hari ini dijaga, besok enggak, besoknya lagi dijaga. Enggak. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Kayak penjaga gawang kalau lagi jaga gawang. Ada kalau menjaga gawang lagi jaga gawang gimana? Gimana deh? Hah? Kayak apa? Kayak arok. Oh kayak gitu. Gini kan? Kemanapun bola pergi, penjaga gawang harus fokus sama bola. Kayak gitu loh. Saudara jaga hati kita aja kayak gitu. Karena dari situlah terpancar kehidupan, pikiran, perasaan, kehendak. Nah ini kehendak. Kehendak ada hubungannya sama roh saya dan saudara. Roma 8 ayat 6. Ini ada hubungannya sama roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Ini daging, tubuh saudara, keinginan daging. Jangan diikutin terus, karena lama-lama ujungnya. Tetapi keinginan roh membuat saya dan saudara hidup dan punya damai sejahtera. Ya. Jadi keinginan roh hidup, keinginan daging ujungnya maut. Hati-hati, karena keinginan daging tubuh saudara itu berlawanan. Baca lagi ayatnya, Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Ini masih berbicara tentang jiwa. Sebab keinginan daging berlawanan. Hati-hati ya saudara. Berlawanan dengan apa? Berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ditegaskan lagi, karena keduanya bertentangan, saling bertolak belakang, sehingga kamu setiap hari tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Contoh, pagi-pagi roh saudara bilangnya apa? Ayo berdoa. Daging saudara bilangnya apa? Bantal ini masih empuk. Tarik. Berlawanan nggak? Berlawanan. Yang kedua, contoh hari Jumat. Ya, Mama Eris bilang, ayo puasa. Benar? Keinginan roh apa? Puasa dong, semangat. Kan bonusnya berat badan jadi turun. Bonusnya loh ya, bukan tujuan. Tapi keinginan daging apa? Aduh, hari ini open PO nasi bogana. Tinggal yang menang yang mana, keinginan itulah yang dilaksanakan. Berlawanan nggak? Berlawanan. Iya betul. Hati. Karena hidup ini peperangan. Ternyata dari ayat ini kita berperang. Berperang apa? Keinginan daging melawan keinginan roh. Keinginan roh apa? Hari Minggu ke gereja. Keinginan daging apa? Ke Cirebon yuk. Betul? Subuh-subuh kita ke Cirebon yuk. Jam 8 ada film ini misal. Ya kan? Keinginan berlawanan, pasti berlawanan. Tergantung mesin apa yang saudara selalu nyalakan setiap hari. Kalau yang saudara nyalakan mesin roh, maka keinginan rohnya mana? Saudara bisa puasa, saudara bisa doa, saudara baca firman. Karena hidup ini adalah peperangan, pertarungan antara keinginan daging melawan keinginan roh. Bukan hanya
yang bertanding dan menang. Saudara lihat, KDM buka baju, berdiri di atas mobil, pegang bendera Persib. Saudara harus begitu. Saudara berdiri karena saudara lebih dari pemenang. Yesaya 42. Bagaimana sikap saudara melawan peperangan ini antara keinginan daging dan keinginan roh? Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti, saudara tahu pahlawan? Pahlawan gimana? Gak mau, takut. Gitu? Gimana kalau pahlawan? Siap, gerak. Ada masalah keluarga? Siap, gerak, lawan. Ada masalah rumah tangga? Siap, gerak, pergi, siap. Ya, itu saudara harus jadi seperti seorang pahlawan. Bunda Roni, Ibu Ali, lawan pilkada, siap, gerak. Daging pengen apa? Tidur, pusing, mumet, kajian mumet. Tapi roh pengen apa? Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Itu peperangan loh. Bertindaklah seperti pahlawan. Saya pasti dikuatkan, saya pasti sembuh, saya pasti sehat, rumah tangga saya diberkati, usaha saya diberkati. Itu pahlawan. Amin. Bertindaklah seperti pahlawan. Bangkitkan semangatmu, bersorak-sorai. Ada masalah, siapa takut? Ada masalah, namanya juga itu. Benar? Itu pahlawan. Pahlawan gak cengeng, pahlawan gak gampang ngambek. Pahlawan akan terus siap sedia kapanpun peperangan itu terjadi. Biarlah itu menjadi saya dan saudara. Mulai Pak. Saudara tahu? Belajar sama Yesus. Saudara sering baca ayatnya, pagi-pagi benar. Yesus apa? Beli nasi kuning? Hah? Pagi-pagi benar. Yesus pagi-pagi benar. Dia membangkitkan mesin roh. Dia berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Karena Yesus tahu hari itu dia menghadapi ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Belum lagi dia menghadapi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mesin rohnya harus terus menyala. Kalau tidak, iblis terus mengincar dia. Tiap pagi dia menyalakan mesin rohnya. Dan puncaknya ketika dia menghadapi proses penyaliban. Saudara ingat? Di Taman Getsemani terjadi peperangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Siapa yang menang? Keinginan roh. Biarlah kehendak Bapa di surga yang terjadi. Oh, kalau Yesus nggak tiap hari menyalakan mesinnya, udahlah ngapain saya mengikuti proses penyaliban? Sakit, dihianati sakit, dicambuk sakit, dimahkotai duri sakit, ditinggalkan semua murid-muridnya sakit. Dia sudah bisa membayangkan. Tapi ketika rohnya menyala-nyala, di matanya ada saya dan saudari. Rohnya menyala-nyala, membangkitkan semangatnya untuk menghadapi proses penyaliban. Rohnya menang. Pahlawan. Amin. Apa sih kajian kita menyalakan mesin roh kita tiap pagi? Buat apa kita berdoa tiap pagi? Buat apa kita baca firman tiap hari? Buat apa kita puasa? Yang pertama, kalau orang yang api rohnya menyala-nyala, yang pertama ya, orang itu akan selalu bersemangat. Amin. Api itu energi, saudara. Kita akan terbakar. Saudara, kalau semangat melakukan apapun yang susah, pasti dilakukan dengan sukacita. Betul, Maria? Karena Maria semangat. Oh,
membuat saya juga semangat. Tidak peduli tiap minggu Bapak keluar bensin, nyetir pulang pergi Indramayu Haurgelis. Tidak peduli leher saya hitam aja, saya tidak peduli. Raut saya menyala-nyala. Supaya apa? Saya memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Betul? Coba kalau dia nggak menyala-nyala, udah lama saya libur aja lah ya. Ngapain? Ini sampai Agustus loh Mak. Setiap minggu bolak-balik. Bapak gimana nanti kerjaannya? Kata Bapak. Ya, kalau rohnya nggak menyala-nyala, Maria udah mundur dari kemarin. Baru seminggu aja ini udah hitam. Belum ada bulian ya tentang rambutmu. Kayak siapa? Dora. Wah, Doraemon lebih menyakitkan. Kalau Maria nggak menyala-nyala, rohnya udah lama pelajaran ketinggalan. Tiap Sabtu saya nggak ibadah pemuda Mak. Udah lama mundur aja ya Mak. Ya kan? Tapi karena Maria menyala-nyala, sampai Agustus akan kulewati itu Indramayu Haurgelis. Kecil. Sedangkan Medan Haurgelis aja saya lewati kan. Apaan sih ya? Orang itu bersemangat kalau punya api. Ya. Ibu Alin semangat jaga toko. Karena sold out, ya kan? Suaranya sampai sama kayak waktu saya kayak gitu. Pelayanan saudara bersemangat. Ya, saya baru lihat lagu kemarin. Bu Fitri, lagunya slow semua. Tapi semua tadi yang nyanyi, saya dengar suaranya begitu menggebu-gebu menyanyinya. Gak apa-apa sekali-kali worship dibanyakin, gak apa-apa. Biar hati kita selalu bersemangat. Mengurus rumah tangga, kalau ibu-ibu bersemangat, udah capek, pegel. Mama Elis ya, udah dirapi-rapiin, masuk kolong, berantakan lagi. Jangankan Mama Elis, saya cuma hari Rabu sama hari Sabtu Minggu aja berantakan terus. Kabel ditarik, tanya opsi tuh. Kabel saudara ditarik sampai cuman. Aduh, bukunya Excel hampir dirobek. Itu nanti Ibu Dewi marah deh. Tapi kalau Mama Elis bersemangat, walaupun mungkin kamarnya kayak kamar pecah, semangat. Betul Mama Elis? Semangat. Ya kan? Karena ada roh yang menyala-nyala untuk membesarkan si kembar. Saudara, kalau punya api yang menyala-nyala membesarkan anak, walau anaknya nakal, dikasih tahu hari ini besok nanti lupa lagi, tetap saudara akan bersemangat. Amin. Masa kalau benar suami bilang gak enak lah apa, tetap semangat. Ya, amin. Ujung-ujungnya besok beli aja ya Mbak ya. Ya, nggak usah disuruh-suruh. Kalau orang yang apinya menyala, baca firman sendiri. Ya, baca Alkitab rajin. Coba Amsal 18 ayat 14 bagian A aja. Amsal 18 ayat 4. Nah ini. Orang yang bersemangat, apa sih di situ dikatakan? Dapat menanggung penderitaannya. Kalau saudara mulai loyo, bangkitkan semangat. Amin. Raja Daud sering loh ngomongin, bangunlah hai jiwaku, bangun. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, bangunlah hai jiwaku, ayo bersemangat, ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi, ayo berbalik sama Tuhan lagi. Itu loh, orang kalau semangat, ya Ibu Ariati ya, hujan panas, demi Made, demi Revi, demi siapa lagi Bu? Satu lagi di sana. Demi Billy, demi Billy, demi Made, demi Revi, aku bersemangat bekerja keras. Motornya mogok gak apa-apa, motornya ini gak apa-apa. Yang penting anak-anakku sukses. Perhatikan anak-anak, jangan cuma main HP aja.
pasti pada kasar loh. Coba. Demi apa? Demi kalian, Mak. Demi kamu nih ya, berapa duit tuh bolak-balik ke dalam ayu, Mak. Buka behel 800.000. Nanti pasang lagi berapa tuh? Aduh Tuhan Yesus terbatas. Udah kira gak usah menang behel. Dia buka behel aja 600 ya? 800. Cuma buka doang sini kajian bukain. Buat kajian 800 nya gak apa. Buka behel 800.000. Tobat. Ya, 2. Kalau orang yang apinya menyala akan menjadi pribadi yang positif. Ngomongnya positif. Ya. Saudara senang dekat orang yang ngomongnya positif apa orang yang ngomongnya negatif terus? Positif kan? Kalau orang negatif, ih kamu tuh nggak matching itu. Ih itu masakannya kurang enak itu. Ih itu posisinya nggak benar itu. Ih itu banyak orang yang kalau negatif. Ih. Ya kan? Kita akan jadi orang yang positif kalau roh kita menyala-nyala. Ngomongnya positif, optimis. Karena hidup itu terus ada masalah. Seperti rel dengan kereta. Selalu berdampingan selama kita masih hidup. Yang ketiga, kalau saudara punya api, kita akan selalu kuat menghadapi apapun dan tidak mudah menyerah. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Coba baca bareng-bareng. Siapa tahu saudara lagi berbeban berat. Baca ayat ini dengan iman. 1, 2, 3. Amin. Segala perkara, termasuk masalah yang belum married ya, jodoh, masa depan, itu Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masuk di segala. Ya, suami galak, istri bawel, anak nakal, masuk di segala perkara. Tetangga rese, apalagi nasabah, ya benar ya, nasabah rese termasuk di segala. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam yang memberi. Ya, jangan suka banding-bandingin. Aduh, masalah saya kayaknya lebih berat daripada Ibu Fitri. Mau ditukar? Hah? Mau? Mau? Hah? Aduh Ibu Fitri enak ya. Ini ya. Mau ditukar masalahnya? Enggak mau. Setiap kita punya masalah masing-masing. Ya? Anak-anak juga punya masalah masing-masing, lihat mereka. Ya. Jangan iri ya saudara. Murid-murid Yesus ketika dalam keadaan terpuruk, ya, sudah tahu ketika Yesus ditangkap, kabur semua. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Tapi ketika apinya menyala, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sampai batuk. Api membuat saya dan saudara lebih fokus. Kita kalau fokus kita akan disiplin. Kalau kita disiplin kita akan produktif. Ya. Kalau orang yang punya semangat akan muncul kreativitas. Ya, saudara akan punya kreativitas dan inovasi. Saya tuh salut sama Mama Elis. Kalau di dapur tuh kreatif banget. Ayam bisa jadi apa aja di tangan Mama Elis. Kalau kita kan digoreng, dikecap, kalau Mama Elis apa aja jadi. Saya nggak tahu itu ngapalin bumbunya gimana gitu. Saya salut. Saudara salut nggak? Itu tuh yang tambahan ini Mama Elis yang bikin. Demi kalian anak-anak disediakan yang terbaik. Tepuk tangan dong. Amin. Saudara
menyelesaikan masalah. Amin. Setiap masalah apapun yang dihadapi bisa selesai. Ujung-ujungnya saudara akan menerima mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Mujizat, wah, hidup saudara dikelilingi oleh mujizat. Terakhir, kajian gimana sih menyalakan mesin roh ini? Gimana sih caranya? Gimana dong? Yang pertama, gampang ya. Sadari dulu, kalau saudara punya roh, saudara harus menyalakan mesin roh tiap hari. Seperti saudara manasin kendaraan saudara tiap hari kan? Kalau enggak, ya ada yang 2 hari sekali. Nggak usah kalian ya. Ada yang 3 hari sekali. Coba dinyalain setahun sekali. Saudara butuh mesin roh. Saudara ada masalah ya. Saudara nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, ke gereja kalau Paskah sama Natal, masalah datang. Itu mesinnya kayak gini. Nyala nih. Itu kalau nggak datang. Kenapa? Nggak dinyalain tiap hari. Saudara nggak pernah baca firman tiap hari. Saudara nggak pernah doa tiap hari. Harus adil memperlakukan komponen dalam hidup saya dan saudara. Kalau tubuh saudara beli skincare sampai mahal-mahal, beli bedak sampai mahal, saudara makan fuyung hai, capcay, hai semua yang hai itu saudara beli untuk kenikmatan tubuh, untuk pikiran, jiwa dan perasaan. Saudara sekolahkan anak-anak saudara di sekolah yang terbaik, keluar duit puluhan juta, ratusan juta, tapi untuk roh saudara kadang-kadang kita nggak pernah kasih makan. Seminggu sekali nggak cukup, saudara. Kadang-kadang ada orang tua begini, nggak di sini sih ya. Ada orang tua kalau anaknya nggak makan dimarahin kan? Ya betul, makan, nanti kamu sakit. Ada anaknya yang malas ke sekolah dimarahin, ayo sekolah, nanti kamu ketinggalan pelajaran. Ada PR kamu nggak tahu. Kalau anaknya ke gereja, didiemin tuh. Nggak dimarahin tuh. Saya nggak habis pikir ada orang kayak gitu. Anak itu perlu untuk dinyalakan mesin rohnya tiap. Jangan mengandalkan sekolah minggu. Sekolah minggu cuma seminggu sekali. Itu pun cuma sejam 2 jam. Kami terbatas. Saudara yang harus mengawasi anak-anak saudara setiap hari, setiap saat. Suruh baca Alkitab, suruh berdoa, saudara didik dalam kebenaran firman Tuhan. Itu harus berlangsung setiap hari, bahkan setiap saat. Jangan mengandalkan kami yang cuma mungkin seminggu sekali. Udah gitu, ada yang nggak datang 2 minggu, hilang itu. Mesin rohnya kalau dinyalain, mati. Ya. Dikasih porsi makan dengan benar. Tubuh saudara beli makan makanan yang enak. Untuk pikiran jiwa saudara liburan ke tempat-tempat yang sejuk, bayar hotel yang mahal untuk apa? Jiwa kan? Dan untuk roh saudara gak berani bayar mahal. Boro-boro ikut seminar. Ibadah seminggu sekali aja saudara kadang gak datang. Misalnya ya, harus adil. Roh ini harus dikasih makan ya. 1 Korintus 15 ayat 44 bagian B. Kasih makan roh kita setiap hari. 1 Korintus 15 ayat 44 bagian B. Jika ada tubuh alamiah ini kelihatan, maka ada pula tubuh rohani. Perlu makan capcay rohani, perlu makan sate babi rohani, amin. Perlu makan saksang rohani, perlu minum besti rohani. Saudara harus hadir, ya. Tubuh aja dikasih makan berkali-kali sehari, bahkan waktunya tidur saudara tetap ngemil, benar kan?
baca firman, berdoa. Di siang hari saudara senggang berdoa, baca firman. Mau tidur saudara berdoa, baca firman. Itu rohnya begini loh. Kekenyangan. Kalau saudara tubuh sampai roh saudara harus begitu. Gak kedengeran sih. Tapi ketika saudara ada masalah, saudara bisa buktikan saudara menjadi seperti seorang pahlawan. Amin. Aktifkan. Kalau roh kita udah mulai mati nih, udah kering nih. Aduh, kalau saudara tadi memuji Tuhan, menyembah, itu lagi mengaktifkan roh saudara untuk bangkit, untuk menyala-nyala, untuk bersemangat. Kenapa sebelum firman ada doa pujian? Supaya apa? Roh saudara menyala-nyala dengan pujian. Biar rohmu menyala-nyala dan layan dia. Kalau ini sudah menyala-nyala, dikasih firman sekeras apapun masuk. Tapi kalau sininya kering, keras, dikasih firman pura-pura ya. Ayo bangkitkan semangat saudara. Bangkitkan. Ayat terakhir. Saudara harus dengan sengaja mengobarkan api tiap pagi. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali. Imamat 6 ayat 12. Ayat terakhir ya. Imamat 6 ayat 12. Api semangat yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Imamat 6 ayat 12. Tiap-tiap pagi imam bukan hanya berbicara tentang imam, itu tugasnya Mama Elis, tugasnya keluarga Pastor Indah. Saya dan saudara imam-imamat yang rajani bangsa yang terpilih. Ini tugas saudara tiap-tiap pagi. Menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Artinya, tiap pagi saudara harus menaikkan pujian dan penyembahan, menyembah, memuji, berdoa. Di situ saudara membiarkan api itu menyala. Saudara baca firman, saudara kasih makan roh itu tiap hari, api itu akan menyala. Sehingga sepanjang hari saudara menghadapi apapun, saudara gak akan menjadi seorang pecundang, tapi saudara akan menjadi seorang pahlawan. Ayat 13 yang terakhir. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Mau? Tiap pagi nyanyi, mau lagunya itu aja nggak apa-apa. Kalau saudara bisa main gitar, main gitar. Misalnya Ibu Alif, saya mau memuji Tuhan dengan biola, nggak apa-apa. Misalnya Tante Sianifar, saya mau pakai galon memuji Tuhan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sesuai versi saudara yang saudara bisa untuk melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan padam loh. Saudara misalnya besoknya lagi keluar kota, tetap pagi-pagi benar saudara harus menata mezbah doa saudara. Supaya apa? Api itu tidak dibiarkan. Amin. Mau menyala? Saya undang pemain musik, para singer. Lakukan ini tiap hari ya. Supaya roh kita tetap terus menyala, supaya roh kita tetap terus apinya menyala. Yuk bangkit berdiri jemaat Tuhan, kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan suatu kerinduan bahwa Dia tahu isi hati kita malam hari ini. Bawalah hidup saudara dan saya untuk selalu
memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ibadah kita yang selalu menguatkan kita setiap hari. Beban apapun yang saudara bawa malam hari ini, biarlah api itu tetap terus menyala. Saudara akan selalu bersemangat menghadapi apapun. Saudara akan bangkit sebagai pahlawan, mengalahkan seluruh masalahmu, mengalahkan seluruh masalahmu dengan iman. Karena di dalam ujian penyembahan ada kekuatan, ada kemenangan, ada sukacita dan damai sejahtera. Roh yang dikuatkan. Engkau menang melawan keinginan daging. Engkau menang melawan keinginan-keinginan dunia ini. Biarkan Tuhan, kami menyembah-Mu malam hari ini. Engkau menang di harimu. Ada apa saudara? Ada sejuta harimu. Selalu bersamamu Yesus. Izinkan kami Tuhan, izinkanku menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, lewat nyanyian hatimu.
Engkau Tuhan. Terima kasih banyak buat segala yang Kau jadikan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur atas segala yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, buatlah hati kami terus bersukacita di dalam Engkau. Melewati setiap masalah-masalah demi masalah, kami boleh tampil menjadi orang-orang yang menang. Kami kuat bersama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami boleh Tuhan mengasihi Engkau dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Kau memberkati para pelawat yang ada bersama anak-anak yang hadir pada saat sore hari ini. Terima kasih banyak Tuhan buat para hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, buat semua yang sudah melayani Tuhan, buat semua yang sudah kami kerjakan bagi pekerjaan Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Diana Motor Tuhan, Bapak Kemang dan Ibu Unyung yang hari ini juga merayakan Tuhan syukuran atas rumah yang mereka tempati Tuhan. Terima kasih banyak, kami percaya Tuhan hadir di rumah sana. Tuhan yang memberkati rumah yang baru di renovasi, dan Tuhan yang akan memberkati hidup mereka walaupun mereka sudah dalam usia lanjut. Tuhan berikan kesehatan bagi Om Kekong, Tante Unyo, juga kedua anak mereka Tuhan, Diana, juga Tommy Tuhan. Berilah yang terbaik bagi mereka untuk usaha pekerjaan, untuk masa depan rumah tangga mereka. Berikan jodoh yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Sianipar yang sakit Tuhan, Bapak Tukang Sianipar yang sakit Tuhan, Engkau jamah sembuhkan Tuhan, sakit di dadanya Tuhan, sakit apapun yang dia rasakan, dalam nama Yesus kami mohon kesembuhan bagi Bapak Tukang Sianipar Tuhan. Sehatkan tubuhnya Tuhan, kuatkan imannya di dalam Engkau, dan dia boleh bersukacita karena dia memiliki Allah yang hidup. Siapapun yang sakit hari ini, Om Kuno yang ada di rumah, bahkan orang-orang lain jemaat Tuhan yang sakit juga jamah sembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Alin, untuk Tuhan Yesus Ciloni yang sakit juga Tuhan jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus boleh kuat, dan keluarga mereka juga tidak tertular dengan sakit mereka Tuhan, tapi mereka juga boleh merasakan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan ada sedikit acara untuk perlombaan hias telur, ada sedikit acara untuk tiup lilin bagi Ibu Yati dan Ibu Alin yang sudah Tuhan memberkati dengan 1 tahun umur yang Tuhan berikan lagi dalam hidup mereka. Biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan, menjadi ibu-ibu yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat segala sesuatu yang akan terjadi di hari ke depan. Persiapkan kami, biarlah Roh-Mu yang ada di dalam hidup kami yang membentengi kami supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus yang menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kaum wanita, anak-anak, jemaat dan kasih Tuhan, pulang Engkau dengan persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya, katakan amin. Untuk